Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eki Fendi, selaku dosen pengampu mata kuliah tata kelola manajemen risiko kelas E. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai aktivitas audit internal. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salma Fitria Mufida dengan akhiran NPM 207. Saya Gisa Trismaida Pratiwi dengan akhiran NPM 214. Saya Devina Putri Wardani dengan NPM 358. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai ruang lingkup audit internal. Jadi, perlu adanya hubungan erat antara manajemen resiko dan juga audit internal. Dan untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan manajemen resiko itu ada eh, empat empat output yang penting untuk mengelola resiko tersebut. Yang pertama yaitu wajib, sebagaimana diwajibkan dalam undang-undang, pelanggan atau klien, dan juga standar. Yang kedua yaitu adanya jaminan untuk tim manajemen dan juga pemangku kepentingan yang lain. Yang ketiga yaitu dalam pengambilan keputusan harus didasarkan dengan informasi yang terbaik yang telah tersedia, dan juga yang terakhir yaitu proses inti yang efektif dan juga efisien di seluruh organisasi. Pengendalian internal ini berkaitan dengan metode, prosedur, dan juga pemeriksaan apakah organisasi tersebut telah mencapai tujuannya dengan baik, karena pengendalian internal ini berkaitan dengan pemenuhan tujuan. Ini jelas kaitannya dan itu ada dalam aktivitas manajemen resiko. Aktivitas pengendalian internal ini biasanya di perusahaan-perusahaan besar itu akan dievaluasi oleh audit internal. Next. Nah, yang kedua yaitu mengenai peran audit internal. Dalam gambar 33.1 ini merupakan ilustrasi audit internal, aktivitas apa saja yang dilakukan oleh seorang audit internal. Nah, diagram ini mengidentifikasi aktivitas yang dikerjakan oleh seorang departemen di audit internal. Ini aktivitasnya ini termasuk ke dalam pelaporan manajemen resiko, evaluasi pelaporan manajemen resiko, dan juga evaluasi proses manajemen resiko. Dalam peran ini, seorang audit itu yang pertama-tama pasti akan menilai risiko tersebut dan juga mengidentifikasi dan menentukan pengendalian internal yang akan dilakukan. Setelah audit internal tersebut menentukan pengendalian yang akan dilakukan, audit tersebut akan mengidentifikasi apakah pengendalian tersebut sudah dijalankan secara efektif dan juga efisien, dan juga sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Apabila sebuah pengendalian tersebut belum dijalankan secara efisien dan juga efektif, pengendalian tersebut itu harus dimodifikasi. Nah, untuk hal pengambilan keputusan itu nanti audit internal akan menyerahkan wewenang tersebut kepada manajemen yang bertanggung jawab atas pengendalian tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi yang selanjutnya mengenai melakukan audit internal. Dalam hal ini itu ada beberapa tahapan atau langkah-langkah dalam melakukan audit internal. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, kerja lapangan, yang ketiga, pelaporan, dan yang terakhir, menindaklanjuti. Pada tahap perencanaan, seorang auditor ini melakukan perencanaan terkait jadwal dan alur audit yang akan dilaksanakan. Selain itu, auditor juga melakukan pengumpulan informasi yang relevan terkait audit yang akan dilakukan.
Tahapan selanjutnya itu tahap kerja lapangan. Pada tahap ini, auditor ini melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih terpercaya. Auditor melakukan pengujian terkait pengendalian untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari pengendalian yang ada. Hal ini dilakukan untuk memahami resiko dan mengelola resiko tersebut. Setelah melakukan kerja lapangan tadi, auditor akan menghasilkan laporan audit yang mana pada tahap selanjutnya laporan audit ini akan ditinjau terlebih dahulu oleh tim audit sebelum disajikan kepada klien untuk ditinjau lebih lanjut. Laporan ini berisi komentar mengenai efektivitas dan efisiensi dari pengendalian serta rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan menindaklanjuti. Pada tahapan ini, tanggapan dari klien akan ditinjau sehingga temuannya ini dapat diuji dan diselesaikan. Tindak lanjut ini diperlukan untuk memastikan bahwa masalah ini telah terselesaikan. Selanjutnya mengenai manajemen risiko dan audit internal. Manajemen risiko dan audit internal ini merupakan dua fungsi esensial yang berada dalam organisasi yang saling terikat, yang mana manajemen risiko ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengolah risiko yang ada dalam organisasi. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua risiko yang berada dalam organisasi ini telah ditangani dengan maksimal. Sedangkan audit internal ini berfungsi untuk memonitoring, memantau, menilai efektivitas dari pengendalian internal dan manajemen risiko. Fungsi utamanya ini untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen risiko ini telah berjalan dengan efektif dalam memberikan jaminan yang wajar sesuai dengan target organisasi atau perusahaan. Dua fungsi ini saling melengkapi satu sama lain untuk menciptakan sistem manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut ini merupakan struktur tatanan kantor audit nasional untuk otoritas pemerintah. Otoritas dalam contoh di atas ini menyadari bahwa tanggung jawab perlu dibagi menjadi 3 lini tanggung jawab, yaitu yang merupakan cara yang tepat dan kuat untuk memastikan tata kelola yang memadai. Next. Dan di sini tanggung jawab manajemen, yaitu definisi yang jelas mengenai tanggung jawab manajemen risiko, audit internal, dan manajemen lini yang sangat penting agar kepemilikan risiko tersebut menjadi jelas. Manajemen risiko dapat membantu aktivitas penilaian risiko dan desain pengendalian. Audit internal dapat memberikan dukungan dengan mengaudit pengendalian untuk memastikan bahwa pengendalian tersebut efektif dan efisien dan telah diterapkan sepenuhnya. Pendekatan ini juga konsisten dengan pernyataan di sebagian besar standar manajemen risiko bahwa risiko tidak boleh dikelola di luar konteks yang menimbulkan risiko tersebut. Next. Dan di sini ada 5 bagian, 5 baris jaminan, yaitu yang pertama, satu dewan direksi mempunyai tanggung jawab keseluruhan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko telah berjalan secara efektif. Yang kedua, eksekutif senior dan manajemen senior dengan tanggung jawab keseluruhan untuk membangun dan memelihara proses manajemen risiko yang kuat. Yang ketiga, pimpinan unit bisnis yang memiliki kepemilikan atau tanggung jawab untuk melaporkan risiko tertentu. Yang keempat, unit spesialis yang memberikan keahlian pada jenis risiko tertentu. Yang kelima, aktivitas audit internal memberikan informasi yang independen dan tepat waktu kepada dewan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.